Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Salam kebajikan dan salam sejahtera untuk kita sekalian. Selamat pagi dan selamat datang kepada yang terhormat Bupati Manokwari Selatan, yang kami hormati Sekda Kabupaten Manokwari Selatan, yang kami hormati Kepala Dinas Kependudukan, Pencatatan Sipil, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana Provinsi Papua Barat, yang kami hormati Asisten 3 Sekda Kabupaten Manokwari Selatan, yang kami hormati Asisten 1 Sekda Kabupaten Manokwari Selatan, yang kami hormati Dandim 1701 Manokwari Selatan, yang kami hormati, dan aktivasi identitas kependudukan digital IKD bagi aparatur sipil negara di lingkungan pemerintah Kabupaten Manokwari Selatan pada hari ini tanggal 15 September tahun 2025 dimulai. Menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya, hadirin dimohon berdiri. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, sebagai umat yang percaya kepada Tuhan, apapun yang hendak kita laksanakan, kita harus mengawalinya dengan doa. Untuk itu doa akan dipimpin oleh Ibu Pendeta Al-Rohakik SSI. Dengan hormat disilakan. Kristen, mari kita berdoa. Bapa kami yang ada di dalam kerajaan surga, Allah yang kami puji, kami sembah dan kami permuliakan, Allah yang adalah pemelihara kehidupan kami, yang telah menuntun, menyertai, memberkati kami hingga kami boleh ada di hari ini. Itu karena perkenan Tuhan. Di saat hari ini Tuhan, di tengah-tengah lingkungan pemerintah Kabupaten Manokwari Selatan, satu kegiatan yang dilaksanakan oleh Pencatatan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil pemerintah Provinsi Papua Barat. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, selanjutnya mari kita ikuti bersama laporan panitia yang akan dibacakan oleh Kepala Bidang Fasilitasi. Dengan hormat kepada Ibu Eva Fusianti STP MM, disilakan. Laporan panitia kegiatan sosialisasi dan aktivasi identitas pendidikan digital di Kabupaten Manokwari Selatan. Yang terhormat Bapak Bupati Kabupaten Manokwari Selatan,
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Dengan penuh rasa hormat dan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, izinkan kami selaku panitia pelaksana menyampaikan laporan pelaksanaan kegiatan sosialisasi dan aktivasi identitas kependudukan kita bagi aparatur sipil negara di lingkungan pemerintah daerah Kabupaten Manokwari Selatan sebagai berikut. Latar belakang kegiatan. Seiring dengan transformasi digital dalam layanan administrasi kependudukan, Kementerian Dalam Negeri melalui Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil telah mengembangkan identitas kependudukan digital sebagai bentuk inovasi digitalisasi KTP-R. Namun, tingkat aktivasi IKD di wilayah Papua Barat, termasuk Kabupaten Manokwari Selatan, masih perlu ditingkatkan. Oleh karena itu, kegiatan ini dilaksanakan sebagai salah satu upaya untuk mendorong peningkatan persentase aktivasi IKD, dimulai dari aparatur sipil negara sebagai teladan dalam pemanfaatan layanan kependudukan berbasis digital. Tujuan kegiatan ini adalah: 1. Mensosialisasikan manfaat IKD kepada aparatur sipil negara. 2. Melaksanakan aktivasi IKD bagi ASN di lingkungan pemerintah Kabupaten Manokwari Selatan. 3. Meningkatkan capaian persentase aktivasi IKD di Kabupaten Manokwari Selatan dan Provinsi Papua Barat secara keseluruhan. Waktu dan tempat kegiatan: Senin, 15 September 2025. Tempat Aula Kantor Bupati Manokwari Selatan. Peserta yang mengikuti kegiatan ini adalah ASN di lingkungan pemerintah Kabupaten Manokwari Selatan. Susunan acara: pembukaan 2, sambutan 3, penyampaian materi sosialisasi IKD, 4, pelaksanaan aktivasi IKD, dan penutup. Narasumber kegiatan ini berasal dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Papua Barat dan tenaga teknis terkait IKD. Sumber pembiayaan kegiatan adalah BPA Dinas Dukcapil Provinsi Papua Barat tahun 2025. Demikian laporan panitia ini kami sampaikan. Kami mengucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah memberikan dukungan atas terselenggaranya kegiatan ini, khususnya kepada pemerintah Kabupaten Manokwari Selatan dan semua peserta yang telah berpartisipasi aktif. Semoga kegiatan ini membawa manfaat dan menjadi langkah awal dalam memperkuat pemanfaatan IKD sebagai bagian dari transformasi layanan kependudukan berbasis digital di Papua Barat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom panitia. Yang kami hormati, selanjutnya mari kita ikuti bersama sambutan Bupati Manokwari Selatan sekaligus membuka dengan resmi kegiatan sosialisasi dan aktivasi identitas kependudukan digital untuk aparatur sipil negara di Kabupaten Manokwari Selatan yang akan ditandai dengan penambahan diva. Dengan hormat kepada izin menyebut nama Bapak Bernard Manaja SIP, silakan. Terima kasih. Yang saya hormati Pak Dandim, terima kasih. Yang saya hormati asisten 2, asisten 1 dan 5 asisten 3 dan seluruh pimpinan yang ada. Pertama-tama, sebagai umat yang percaya pada Tuhan, marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Tuhan yang Maha Kuasa atas rahmat dan kasih-Nya, sehingga kita boleh dapat bertemu di tempat ini sebagaimana kita ada saat ini. Itu pada hari ini kita dapat berkumpul dalam suasana penuh semangat untuk mengikuti kegiatan sosialisasi dan aktivasi identitas kependudukan digital IKD, sekaligus pelayanan pencatatan sipil yang dipusatkan
di distrik Orang Sebaru. Kehadiran kita di sini bukan sekedar memenuhi agenda, tetapi suatu upaya bersama untuk membangun tata kelola kependudukan yang semakin tertib, modern, dan inklusif di Kabupaten Bangka Selatan. Hadirin sekalian yang saya hormati, pada kesempatan yang berbahagia ini saya menyampaikan apresiasi dan ucapan terima kasih yang setinggi-tingginya kepada Ibu dan semua yang hadir di Kabupaten Bangka Selatan, dengan seterus-terusnya kepada Dinas Dukcapil Provinsi Papua Barat yang telah menginisiasi dan memfasilitasi terlaksananya kegiatan ini. Kehadiran dukungan dari provinsi menjadi bukti nyata komitmen bersama untuk menghadirkan pelayanan administrasi kependudukan yang semakin dekat, mudah, dan berkualitas bagi masyarakat. Hadirin yang saya hormati, seiring dengan perkembangan teknologi dan tuntutan zaman, layanan administrasi kependudukan tidak lagi dapat bertumpu pada cara-cara lama yang serba manual dan membutuhkan waktu yang panjang. Kehadiran identitas kependudukan digital merupakan jawaban atas kebutuhan tersebut, menghadirkan inovasi yang memungkinkan masyarakat mengakses data kependudukan secara lebih cepat, efisien, dan aman. Melalui aktivitas IKD, kita sedang meneguhkan komitmen bahwa pelayanan pemerintah harus adaptif, mengikuti arus digitalisasi, dan senantiasa menempatkan kepentingan masyarakat sebagai prioritas utama. Dalam konteks itu, perlu saya sampaikan bahwa sampai dengan saat ini capaian aktivasi IKD di Kabupaten Bangka Selatan baru mencapai 1,30%. Angka ini masih rendah bila dibandingkan dengan target yang ditetapkan untuk Provinsi Papua Barat sebesar 4,6%. Dan terutama jika dibandingkan dengan target nasional sebesar 30%. Hal ini menjadi tantangan kita bersama, sekaligus momentum bagi seluruh ASN untuk menjadi teladan dalam melakukan aktivasi IKD, sehingga ke depan Bangka Selatan dapat berkontribusi lebih baik dalam mendukung capaian provinsi dan nasional. Namun demikian, kita juga tidak boleh mengabaikan fakta bahwa di tengah transformasi digital masih banyak masyarakat kita, terutama di distrik dan kampung-kampung, yang menghadapi keterbatasan akses. Oleh sebab itu, pelayanan pencatatan sipil di distrik Orang Sebaru yang diselenggarakan beriringan dengan kegiatan ini menjadi langkah nyata untuk memastikan bahwa hak-hak administrasi kependudukan seluruh warga dapat terpenuhi tanpa terkecuali, mulai dari akta kelahiran, akta perkawinan, akta kematian, hingga dokumen-dokumen penting lainnya. Semuanya adalah fondasi dasar identitas hukum warga negara. Kehadiran tim Dukcapil di distrik Orang Sebaru saya pandang sebagai bukti kepedulian pemerintah dalam menjembatani kesenjangan pelayanan. Kita ingin memastikan bahwa setiap warga Bangka Selatan dari pesisir hingga pegunungan, dari ibu kota kabupaten hingga kampung-kampung terjauh memiliki akses yang sama terhadap layanan kependudukan. Inilah wujud nyata dari prinsip pelayanan publik yang merata, adil, dan tidak diskriminatif. Hadirin sekalian yang saya hormati, perpaduan antara aktivasi IKD dan pelayanan pencatatan sipil ini merupakan simbol sinergi yang saling melengkapi. Digitalisasi identitas kependudukan memberikan kita kemudahan dalam menghadapi era teknologi,
sementara pencatatan sipil di lapangan memastikan bahwa tidak ada satupun warga yang tercecer atau tertinggal dalam memperoleh hak-haknya. Keduanya berjalan beriringan seperti dua sisi mata uang yang sama-sama penting bagi penguatan data kependudukan yang akurat dan menyeluruh. Saya berharap kegiatan ini bukan hanya menjadi seremonial, tetapi benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Saya ingin melihat bahwa setelah kegiatan ini jumlah ASN yang telah mengaktifasi IKD meningkat signifikan. Marilah kita jadikan momentum ini sebagai tonggak penting untuk mempercepat transformasi digital sekaligus memperluas jangkauan pelayanan. Hadirin sekalian yang saya hormati, saya percaya bahwa di setiap diri ASN Maluku Selatan tertanam semangat pengabdian, semangat yang tidak hanya bekerja untuk hari ini, tetapi meninggalkan jejak kebaikan bagi masa depan daerah kita. Mengaktifkan IKD adalah salah satu langkah kecil yang dampaknya akan besar karena akan mempermudah hidup masyarakat, mempercepat layanan dan membangun citra positif pemerintah dan masyarakat. Akhirnya dengan penuh optimisme dan semangat kebersamaan, marilah kita wujudkan komitmen ini. Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa senantiasa memberikan bimbingan dan kekuatan kepada kita semua dalam mengabdi bagi masyarakat, bangsa, dan negara. Dengan mengucap syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, saya Bupati Maluku Selatan menyatakan kegiatan sosialisasi dan aktivasi identitas kependudukan digital serta pelayanan pencatatan sipil dan yang dilakukan di distrik Oransbari, Kabupaten Maluku Selatan pada besok hari. Secara resmi saya dibuka dengan saya memukul tifa. Sebelum saya pukul tifa, saya undang Ibu izin kepada Ibu Kepala Dinas dan juga asisten 3 dan juga asisten Kepala Dinas dan kami persilakan untuk menampingi Bapak Bupati di depan untuk acara. Bapak Ibu kami persilakan untuk berdiri. Maju aja. Dengan memanjatkan puji dan syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Kuasa, saya bersama Bupati Maluku Selatan dan pimpinan Dukcapil Provinsi Papua Barat, para dinas Dukcapil Kabupaten Maluku Selatan, Bapak Dandi, Ibu Asisten 3, kita menakut tiba mengatakan bahwa kegiatan ini segera dibuka. 1, 2, 3. Kita ikuti bersama paparan singkat terkait identitas kependudukan digital yang akan disampaikan oleh Kepala Dinas Kependudukan, Pencatatan Sipil, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Papua Barat. Dengan hormat kepada sebelum saya menjelaskan sedikit tentang aktivasi kami, perlu saya sampaikan bahwa Dinas Dukcapil itu ada karena negara itu harus hadir melindungi warga negara Indonesia dengan memberikan dokumen kependudukan kepada semua warga negara Indonesia secara cepat, lengkap, akurat, dan gratis. Jadi pelayanan kami adalah pelayanan gratis dan sampai ke depan pintu-pintu gerbang, itu pintu rumah masyarakat.
Jadi kami juga Dinas Dukcapil melakukan pelayanan jebol. Jadi tidak melakukan pelayanan hanya di dalam gedung, tetapi harus ada pelayanan di luar gedung. Kemudian pelayanan kita itu berdasarkan regulasi-regulasi yang ada. Ada undang-undang dasar, ada peraturan pemerintah, ada peraturan presiden, ada Permendagri dan surat edaran daripada Dirjen Dukcapil. Jadi Bapak Bupati izin, mungkin isu-isu yang kita selalu dengar ketika ada penerimaan pegawai-pegawai di kabupaten yang selalu disalahkan adalah Dinas Dukcapil. Dinas Dukcapil kenapa harus terima orang yang baru pindah datang langsung sudah bisa terbitkan KTP? Jadi saya perlu tegaskan bahwa Dinas Dukcapil itu bekerja sesuai dengan aturan. Ketika seseorang pindah datang, dia sudah melengkapi berkasnya, itu kita sudah harus proses karena ada Permendagri yang melindungi kegiatan-kegiatan itu. Jadi kalau memang kita mau membatasi orang masuk, silakan, kita harus membuat aturan dulu sehingga Dinas Dukcapil Kabupaten bisa mengikutinya. Ya, mungkinkah ada perda, perbu? Ya, jangan nanti kantor Dinas Dukcapil kita kabupaten biasanya diserbu di Pawang seperti itu ya, itu keliru. Harus ada perda ya, ataupun ya. Jadi nanti kita bisa catat tentang itu. Kemudian mungkin secara singkat saja output dari pelayanan kita menghasilkan dokumen dan data. Ada 20 dokumen, ada data agregat dan data perseorangan, data by name by address. Mungkin saya akan ingatkan nanti kembali karena ini tadi sudah bilang sekali kalau sudah ditunggu. Saya ingatkan bahwa kita menghasilkan ada biodata, KTPL, kartu identitas anak, ada surat-surat keterangan, ada 10 surat, kemudian ada akta kelahiran, kematian, perkawinan, perceraian, pengangkatan anak. Yang saya ingatkan di sini adalah ini Bapak Ibu banyak ASN harus pernikahannya harus dicatat di catatan sipil. Karena apa? Karena akan memberikan perlindungan kepada keluarga itu sendiri, kepada istri, kepada ibu dan kepada anak-anaknya. Ya, jadi harus tercatat. Kemudian jangan sampai ASN sudah menikah gereja untuk agama Kristen, kemudian kita catat di dalam perjalanan kalau hal terburuk, salah satu meninggal kasihan kan? Itu memang prosesnya akan panjang. Tidak ada dapat jatah berat, tidak ada dapat tunjangan gaji. Jadi kalau Bapak Ibu ASN ini kalau sudah menikah harus segera dicatat sehingga hak-hak sebagai anak dan itu juga perlindungan terhadap anak-anak. Jelas anak ini dilahirkan dari bapak dan ibu ini. Ya. Jadi ya mungkin nanti Bapak Bupati kita ingatkan kepada semua harus dicatat dalam catatan sipil ya, sehingga aku terlindungi. Kemudian kita akan kemudian data agregat. Data agregat ini adalah data yang dikeluarkan oleh Dirjen Dukcapil dalam 1 tahun itu 2 kali, per 30 Juni dan 31 Desember. Data agregat seperti apa? Jumlah penduduk, kemudian berapa jenis kelamin laki-laki, perempuan, agama, pekerjaan, sampai golongan darah, anak usia sekian sampai sekian, itu data agregat. Silakan Bapak Ibu kepala BPD yang lain ketika mau buat perencanaan bisa meminta data itu di Dinas Dukcapil, data agregat. Kemudian karena apa? Data kependudukan itu penting sekali untuk pelayanan publik. Sekarang ini ketika mau mengurus segala sesuatu harus ada NIK, nomor induk kependudukan. Bapak Bupati, kemarin saya di Mondama, saya lihat betapa pentingnya kita Dinas Dukcapil melakukan kegiatan jemput bola. Karena hampir masyarakat di distrik-distrik di kampung-kampung itu kasihan mereka, belum terdata dengan baik. Sehingga mereka ini Dinas Dukcapil Kabupaten ini harus sering melakukan jemput bola. Kenapa? Karena tadi ini ada anak umur 6 tahun belum ada di kemarin kita di Desi, kemudian
kemudian ada lagi di